Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi rotasi. Pernahkah kalian melihat biang lala? Biang lala selalu berputar pada porosnya, dan permainan ini merupakan salah satu contoh dari rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sejauh sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap pada biang lala ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Perhatikan gambar di samping. Misalkan ada sebuah titik pusat rotasi yang kita sebut dengan titik O. Titik O disebut dengan pusat rotasi. Selanjutnya, misalkan ada sebuah titik P dengan jarak tertentu terhadap O. Dirotasikan sejauh alfa sehingga menghasilkan P aksen. Alfa disebut dengan sudut rotasi. Jika alfa positif, maka sudut rotasi berlawanan arah jarum jam. Jika alfa negatif, maka sudut rotasi akan searah jarum jam. Misalkan ada sebuah titik P, X, Y, dirotasikan dengan pusat di O 0,0 sejauh alfa sama dengan 90 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan P aksen negatif Y, X. Perhatikan gambar berikut ini. O adalah titik pusat rotasi. Dan misalkan ada sebuat titik P, X, Y. Dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka akan menghasilkan P aksen berupa negatif Y, X. Misalkan titik P, X, Y, rotasi dengan pusat di O 0,0 sejauh alfa sama dengan 90 derajat akan menghasilkan P aksen negatif Y, X. Perhatikan gambar berikut ini. Titik O merupakan titik pusat rotasi. Misalkan P merupakan sebaran titik X, Y akan dirotasikan sejauh 90 derajat akan menghasilkan bayangan P aksen negatif Y, X. Misalkan sebuah titik P, X, Y dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sejauh alfa sama dengan negatif 90, maka akan menghasilkan bayangan. Misalkan titik O adalah titik pusat rotasi dan P adalah sebarang titik X, Y. Akan kita rotasikan sejauh alfa sama dengan negatif 90. Akan menghasilkan bayangan P aksen Y, negatif X. Misalkan titik O adalah pusat rotasi dan sebarang titik P, X, Y dengan jarak tertentu terhadap O. Akan kita rotasikan sejauh 180 derajat. Maka bayangan dari P adalah P aksen negatif X, negatif Y. Baik, misalkan ada sebuah titik O, ini titik O 0,0. Kemudian kita misalkan ada sebuah titik P, X, Y dengan jarak tertentu terhadap O. Jadi jaraknya tidak boleh berubah, ya, jarak tidak boleh berubah. Maka ketika kita rotasikan akan menghasilkan P aksen berupa koordinat baru negatif X, negatif Y. Jadi ini berputar sejauh 180 derajat.
Misalkan titik O adalah titik pusat rotasi dan titik P adalah sebarang titik X, Y dengan jarak tertentu terhadap O. Dirotasikan sejauh 180 derajat. Maka akan menghasilkan bayangan P aksen negatif X, negatif Y. Jadi misalkan titik P adalah misalnya 2,1. Maka titik bayangannya jika diputar sejauh alfa sama dengan 180 derajat akan menghasilkan bayangan P aksen negatif 2, negatif 1. Kesimpulannya adalah, jika diketahui sebaran titik P, X, Y, maka bayangan hasil perputaran atau rotasi dengan pusat di 0,0 dapat dilihat pada tabel berikut. Jika titik P dirotasikan sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Jika titik koordinat awal X, Y diputar sejauh negatif 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P aksen Y, X. Selanjutnya, jika titik P, X, Y dirotasikan sejauh 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan P aksen negatif X, negatif Y. Berikutnya kita akan bahas tentang rotasi pada benda. Jika sebuah bangun atau sebuah benda dirotasikan, maka setiap titik pada benda tersebut mengalami rotasi dengan sudut dan arah rotasi yang sama. Perhatikan pada gambar berikut. Misalkan titik O adalah titik pusat rotasi. Nah, ada sebuah segitiga. Segitiga ini terdiri dari titik A, kemudian ada titik B, dan terakhir titik C. Jadi kalau untuk merotasikan segitiga ABC, cukup merotasikan titik-titiknya saja. Jadi titik B dirotasikan sejauh alfa, maka akan menghasilkan bayangan B aksen. Selanjutnya jika titik A dirotasikan, juga akan menghasilkan bayangan A aksen. Begitu pula dengan titik C, menghasilkan bayangan C aksen. Sehingga terbentuklah segitiga bayangan berupa A aksen, B aksen, C aksen.